Oke teman-teman dan adik-adik semua, kali ini kita akan belajar aplikasi editing dengan aplikasi Pixellab. Kenapa Pixellab? Karena aplikasi Pixellab ini memiliki tampilan yang lebih mudah dimengerti untuk pemula daripada aplikasi lainnya seperti PixArt atau Canva. Aplikasi ini memiliki fitur yang beragam serta memakan penyimpanan yang lebih rendah. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, di sini kalian harus memiliki aplikasi Pixellab. Kalian bisa mendapatkannya di Play Store. Di sini saya sudah menginstalnya, langsung saja kita buka. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Pixellab. Pada bagian atas terdapat area yang berwarna biru yang memiliki setiap fitur yang dapat kita gunakan nanti. Pada bagian yang berwarna hijau ini merupakan tampilan gambar yang dapat kita edit nanti. Misalnya elemen teks ini bisa kita pindahkan pada area yang berwarna hijau ini. Lalu pada bagian bawah ini terdapat 5 menu utama yang dimana nanti bisa kita gunakan untuk mengedit, yaitu pada yang pertama yaitu menu home, yang kedua menu text editor, yang ketiga shape editor, yang keempat background editor, dan yang kelima effect editor. Oke, pertama kita akan mencari tahu mengenai fitur yang terdapat pada area biru ini. Yang pertama, ada ikon tambah di sini. Jika kita klik ikon tambah itu, maka ia akan memunculkan sebuah pop-up yang gunanya kita bisa dapat menambah teks, current date, sticker, shapes from gallery atau draw. Misal di sini saya akan menambah sebuah teks, tinggal kita klik teks yang ini, maka dia akan muncul sebuah teks. Lalu selanjutnya ada fitur shape. Misalnya kalian sudah selesai mengedit gambar di sini, kalian bisa meng-shape-nya. Kalian di sini bisa meng-shape sebagai project atau kalian bisa meng-shape-nya sebagai image. Pada saat meng-shape-nya ini akan muncul pop-up baru. Kalian bisa mengaturnya sebagai JPG atau PNG. Dan juga kalian bisa mengedit kualitinya dari yang low, custom, atau kalian juga bisa mengeditnya sebagai ultra. Kita kembalikan. Lalu pada icon selanjutnya terdapat icon share. Pada fitur ini kita bisa meng-share editan kita kepada teman-teman kita jika kita ingin membagikannya kepada mereka. Lalu di sampingnya ada icon petik 2 atau fitur quote. Saat kita klik di sini kita akan mendapatkan berbagai quote-quote menarik yang sudah disediakan oleh Pixellab. Di sini kita bisa mendapatkannya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa French. Misalnya di sini saya pakai bahasa Inggris. Lalu untuk pilihannya di sini kita bisa memilih seperti motivation, friendship, atau inspiration misalnya. Lalu jika kita ingin mendapatkan salah satunya, kita tinggal klik saja. Misalnya, prayer is man is greatest power. Jika kita tinggal klik seperti ini, maka dia akan otomatis menambah ke layar tampilan kita sebagai sebuah elemen. Lalu pada bagian sampingnya ada icon titik 3, yaitu fitur-fitur yang tersembunyi yang jarang dipakai oleh kita. Misalnya use image from gallery, full screen, dan juga fitur-fitur lainnya yang jarang dipakai. Misalnya di sini fitur full screen kita klik, maka dia akan membuat tampilan editing kita menjadi full screen. Misalnya kita ingin melihat dengan jelas bagaimana nanti hasil akhirnya, kita bisa menggunakan fitur ini. Kita kembalikan. Lalu selanjutnya ada fitur undo. Fitur undo atau terdapat pada icon tanda panah balik ini, gunanya itu untuk mengunduh atau mengembalikan apa yang telah kita lakukan. Misalnya saya memindahkan new text ini ke samping sini. Kalau kita klik undo, maka dia akan kembali ke tempatnya. Selanjutnya yaitu ada ikon tanda tambah di sini. Gunanya itu yaitu saat kita klik, kita bisa meng-zoom gambar yang sedang kita edit ataupun mengembalikannya. Saat sudah selesai meng-zoom, kita bisa mengembalikannya dengan menekannya kembali.
Lalu di sampingnya ini terdapat icon kotak-kotak kecil ini, atau bisa disebut dengan fitur grid. Saat kita klik akan memunculkan garis-garis pada pada gambar yang sedang kita edit. Lalu grid-grid ini bisa kita tambahkan fitur lagi pada bagian di sini ya. Saat kita klik icon magnet di sini, nanti otomatis saat kita memindahkan sebuah elemen, elemennya tersebut akan menempel seperti sedang ditarik oleh magnet ke grid-grid terdekatnya. Bisa kita matikan dulu. Lalu di sampingnya ada setelan grid pada bagian sini. Jika kita klik, kita dapat mengatur garis-garis yang sudah ada sesuai dengan kemauan kita, agar kita bisa mengatur komposisi yang kita inginkan. Oke, kita kembalikan. Lalu di bagian sampingnya di sini yaitu ada icon lapisan atau fitur lapisan. Jika kita klik, nah di sini terdapat 3 lapisan, itu menandakan 3 elemen yang telah kita buat tadi. Jika kita klik lagi, di sini terdapat 3 lapisan. Nah, 3 lapisan di sini bisa kita edit masing-masing. Misalnya pada lapisan yang isi tulisan prayer is meant greatest ini, kita bisa hilangkan dengan kita mengklik tanda hide di sini, atau bisa kita lock di sini, atau juga bahkan bisa kita hapus seperti ini. Kita unduh dulu. Ya, seperti itu. Oke, itulah fitur-fitur yang terdapat pada area berwarna biru pada bagian atas dari tampilan Pixellab ini. Lalu kita lanjut ke bagian tengahnya, yaitu bagian ini. Terdapat teks-teks yang bisa kita edit atau elemen-elemen yang bisa kita buat nanti, lalu kita edit di sini seperti yang sudah saya katakan tadi. Oke, langsung saja kita ke bagian paling bawah dari fitur editingnya langsung. Di sini terdapat 5 menu utama, yaitu yang pertama yaitu menu home, menu kedua yaitu text editor, menu ketiga yaitu shape editor, menu keempat background editor, dan yang menu kelima yaitu effect editor. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pada bagian atasnya ini merupakan fitur-fitur yang terdapat pada masing-masing menu tersebut. Pada menu pertama yaitu menu home. Menu home di sini kita bisa mengedit project-project yang sudah disediakan langsung oleh Pixellab tanpa kita harus membuatnya. Contohnya yaitu project yang ini, atau project yang ini, atau project-project yang ini juga bisa kita edit sesuai dengan kemauan kita. Atau misalnya pada bagian my project di sini, saat kita tadi sudah meng-shape project, kita bisa mengambilnya kembali pada bagian di sini. Contohnya satu ini. Bisa kita ekstrak kembali dari my project yang sudah kita simpan sebelumnya. Lalu kita bisa mengeditnya kembali. Kita kembalikan. Lalu pada menu kedua yaitu text editor. Nah, pada bagian text editor di sini kita dapat menambah teks. Ya, pertama kita harus menambah teks agar nanti kita bisa mengeditnya satu persatu. Di sini kita tambah satu, lalu akan muncul sebuah elemen teks yang bisa kita edit. Untuk mengeditnya tersebut kita harus memilihnya pada bagian tampilan editing di sini. Tinggal kita klik saja, lalu akan muncul fitur-fitur yang beragam. Pada bagian pertama yaitu ada fitur edit. Saat kita klik di sini kita bisa mengubah isi dari teksnya sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya di sini saya akan mengubahnya menjadi nama saya, yaitu Superbawa seperti ini. Lalu kita klik OK, maka teksnya akan berubah. Lalu selanjutnya ada fitur delete. Pada fitur delete di sini kita bisa menghapus elemen yang telah kita buat tadi. Tinggal kita klik saja, maka dia akan terhapus. Kita unduh dulu. Selanjutnya ada fitur copy. Pada fitur copy di sini bisa kita duplikat dia menjadi 2 atau bahkan lebih. Seperti ini. Kita unduh lagi. Lalu selanjutnya fitur to front atau to back. Nah, fitur to front dan to back ini sebenarnya ada kaitannya dengan lapisan yang tadi. Jika kita mengklik to front, maka dia akan terdapat pada lapisan yang paling atas. Jika kita mengklik to back,
maka kita bisa membuat elemen kita menjadi lapisan terbawah. Oke, selanjutnya ada fitur position. Pada fitur position, saat kita klik, maka kita dapat memindahkan elemen teks ini ke tempat yang kita inginkan. Pertama, kita bisa mengedit move by berapa px yang kita inginkan. Misalnya di sini 20 px. Kita akan coba pindahkan ke kanan seperti ini, maka dia akan berpindah ke kanan sebesar 20 px. Jika kita klik ke kiri, maka dia akan berpindah kembali ke kiri sebesar 20 px. Jika ke bawah juga bisa, dia sudah berpindah sebesar 20 px, lalu kita kembalikan ke atas juga bisa. Lalu selanjutnya fitur relative position. Pada fitur relative position ini, saat kita klik, fiturnya tidak jauh berbeda dari fitur position, tapi pada fitur relative position di sini dia akan langsung memindahkan elemen di sini ke tempat-tempat tertentu, yang dimana tempat-tempat tersebut yang sering kita pakai. Misalnya ke tempat paling bawah seperti ini, ke tempat paling atas, ke tempat paling samping kanan, atau ke tempat paling samping kiri, atau kita kembalikan ke tengah juga bisa seperti ini. Kita klik OK, kita bawa ke atas lagi. Lalu fitur selanjutnya itu size. Sesuai namanya, size di sini akan mengatur ukuran dari teks yang akan kita edit. Seperti di sini, size-nya saya tambahkan menjadi sekitar 200, maka ukurannya akan bertambah. Kita kembalikan. Lalu fitur selanjutnya yaitu padding. Nah, fitur padding di sini itu gunanya untuk menambah sedikit space pada bagian samping dari teks yang sudah kita buat. Lalu pada fitur selanjutnya yaitu fitur color. Pada fitur color di sini kita bisa mengubah warna dari teks yang sudah kita buat, seperti warna hitam, warna merah, warna ungu misalnya, dan warna-warna lainnya. Lalu selanjutnya fitur tekstur. Nah, fitur tekstur di sini cukup unik karena fitur tekstur di sini bisa membuat teks itu menjadi memiliki background menggunakan gambar yang akan kita upload sebentar lagi. Di sini saya akan coba mengupload sebuah gambar. Kita klik saja pada bagian ini. Di sini kalian bisa bebas memilih gambar yang mana. Misalnya saya ingin memilih gambar wayang di sini. Kita klik OK saja. Lalu otomatis teks yang tadi akan memiliki background dari wayang yang telah kita upload tadi. Seperti itu. Kita unduh dulu. Lalu selanjutnya yaitu fitur opasitas atau opacity. Saat kita klik pada fitur di sini, kita bisa mengatur opasitas dari teks yang telah kita buat. Misalnya 50%, dia akan menjadi sedikit buram seperti itu. Oke. Lalu kita lanjutkan ke fitur rotate. Pada fitur rotate di sini kita bisa mengatur rotasi dari teks yang telah kita buat tadi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sampai 180 derajat atau sebaliknya, atau 90 derajat, dan lainnya. Kita kembalikan. Lalu fitur max. Nah, pada fitur max di sini tidak kalah unik dengan fitur tekstur yang tadi. Kita klik. Nah, pada fitur max di sini kita bisa memasking teks yang telah kita buat tadi. Seperti ini, kita bisa menghilangkan beberapa bagian, yang dimana nanti fitur masking di sini bisa sangat overpower ya, atau useful pada saat kita mengedit quote pada misalnya dengan background pohon dan background lainnya. Kita kembalikan. Lalu selanjutnya fitur font. Nah, fitur font di sini gunanya untuk mengubah font dari teks yang sedang kita edit. Saat kita klik di sini, font di sini menyediakan font-font yang sudah diberikan langsung oleh Pixlab-nya. Di sini cukup banyak pilihan ya, bahkan dengan bahasa-bahasa luar negeri. Atau di sini kita bisa menambah font sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa melihatnya di My Font. Di sini terdapat banyak font yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Untuk menambahkan sebuah font, kalian bisa klik pada icon tanda
tambah font di sini, kita klik, lalu dia akan otomatis mencari ke folder atau penyimpanan kita. Kita kembalikan dulu. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya style. Pada style di sini kita dapat mengubah style dari teks yang sedang kita edit. Misalnya kita ingin membuat teks kita menjadi tebal, kita tinggal tekan huruf B di sini. Jika kita ingin membuatnya menjadi miring, tinggal kita tekan huruf I di sini. Lalu jika kita ingin membuatnya memiliki garis bawah, kita tinggal tekan huruf U di sini. Ya, seperti itu. Jika ada yang salah, bisa kita tekan tanda silang T di sini. Kita klik OK. Lalu selanjutnya fitur curve. Nah, fitur curve di sini juga cukup unik. Saat kita pakai, dia akan membuat teks yang sedang kita edit menjadi seperti menyerupai setengah lingkaran seperti ini. Bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya fitur background. Fitur background di sini akan membuat elemen yang sedang kita edit di sini memiliki warna background. Contohnya warna putih seperti ini, atau warna hitam, atau warna merah, atau warna lainnya. Kita juga bisa membuatnya menjadi warna gradien. Jika kita klik gradien di sini, kita bisa mengubah warnanya juga sesuai keinginan kita. Kita kembalikan. Lalu selanjutnya ada fitur align. Fitur align di sini jika kita mengedit banyak teks, di sini akan mengatur kerapian dari teks-teks tersebut. Oke, selanjutnya pada bagian fitur spacing. Pada fitur spacing di sini kita bisa membuat teks yang sedang kita edit memiliki jarak antar huruf. Seperti ini, bisa sangat dekat atau memiliki jarak yang cukup jauh. Ini merupakan jarak per letters atau per huruf. Jika kita menggunakan jarak per words atau per kata, bisa kita klik di sini. Maka dia akan memiliki jarak per kata. Sayangnya di sini cuma satu kata, jadi dia tidak terlihat. Intinya mirip-mirip sama yang letter ini. Kita kembalikan. Lalu line spacing. Pada fitur line spacing di sini, dia itu akan mengatur jarak antara baris 1 dan juga baris 2 dari sebuah teks. Misalnya kita di sini memiliki teks yang memiliki 2 baris, maka antara baris 1 dan juga baris 2 akan memiliki jaraknya masing-masing. Lalu yang ketiga, fitur stroke. Nah, pada fitur stroke di sini, jika kita enable, maka di sini akan menambahkan sebuah seperti border begitu pada bagian samping-samping dari teks kita. Di sini kita pertama bisa mengatur warnanya, misalnya hitam atau warna merah atau warna putih juga bisa. Misalnya warna hitam, lalu kita atur pada bagian stroke width di sini untuk ketebalannya. Atau di sini juga kita bisa memakai gradient seperti ini atau warna biru, lalu kita bisa atur ketebalannya lagi. Kita kembalikan. Lalu selanjutnya ada fitur shadow. Nah, pada fitur shadow di sini saat kita enable, ya, dia akan memunculkan bayangan pada bagian belakang huruf tersebut. Di sini cukup banyak yang bisa kita atur. Pertama yaitu warnanya, misalnya saya atur menjadi warna hitam. Selanjutnya yaitu opacity-nya, kita bisa mengatur opasitasnya. Yang ketiga blur-nya. Lalu penempatannya, misalnya kita mau geser ke kiri atau ke kanan, atau kita mau geser ke bawah atau ke atas. Kita kembalikan. Lalu selanjutnya ada fitur inner shadow. Pada fitur inner shadow ini cukup mirip dengan fitur shadow, cuma jika fitur shadow itu membuat shadow di luar elemen, maka di bagian inner shadow di sini dia akan membuat shadow pada bagian dalam elemen. Contohnya seperti ini. Dia akan membuat shadow pada bagian dalam dari teks tersebut. Di sini juga bisa kita kreasikan, misalnya kita ingin membuat quote yang cukup atraktif, kita bisa membuatnya seperti ini. Lalu kita kembali. Setelah fitur inner shadow, kita hilangkan dulu. Pada bagian inner shadow ada fitur emboss.
Nah, pada fitur emboss di sini kita bisa membuat teks kita menjadi 3D atau bisa dibilang menjadi seperti memiliki efek memiliki bayangan. Lalu selanjutnya fitur perspektif. Pada bagian perspektif di sini kita bisa mengatur perspektif dari elemen yang sedang kita buat. Misalnya kita enable. Nah, pada bagian perspektif di sini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Pada bagian perspektif di sini teksnya ini akan mengikuti sudut pandang dari mana kita mengaturnya. Oke, seperti itu. Kita kembalikan. Selanjutnya ada fitur 3D rotate. Saat kita klik, di sini akan muncul dua pilihan, yaitu x-axis dan juga y-axis. Pada bagian kedua di sini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita untuk merotasi elemen yang sedang kita buat. Seperti ini. Kita kembalikan. Lalu selanjutnya ada fitur 3D text. Nah, fitur 3D text ini juga sangat menarik. Saat kita pakai lalu kita enable, maka dia akan membuat teksnya itu seperti 3D. Di sini kita bisa atur pertama untuk oblique atau perspektif. Lalu di sini juga banyak pilihan seperti memutar teksnya seperti ini. Lalu kita juga bisa mengubah pencahayaannya, lalu intensity-nya, lalu shadow-nya juga seperti ini. Kita kembalikan. Selanjutnya ada fitur 3D shadow. Saat kita klik dan kita enable, maka dia akan memunculkan shadow pada bagian bawahnya. Di sini bisa kita atur opacity-nya, warnanya, lalu kita bisa mengatur besarnya. Bisa kita atur menjadi besar sekali atau kecil. Kita kembalikan. Yang terakhir ada fitur reflection. Nah, fitur reflection di sini dia itu mirip seperti cermin. Saat kita enable, dia akan memunculkan bayangan di bawah dari teks tersebut. Ini sangat bagus jika kita buat seperti efek air begitu ya. Kita kembalikan dulu. Seperti ini. Oke. Nah, itu dia fitur-fitur pada bagian menu kedua, yaitu text editor. Selanjutnya pada bagian menu ketiga, yaitu shape editor. Nah, pada bagian shape editor di sini ada 6 fitur utama ya, yaitu sticker, import, draw, shape, bezier, sama raw. Nah, pada bagian stiker di sini saat kita klik kita bisa menambahkan berbagai stiker yang telah disediakan oleh Pixellab itu sendiri, seperti emoji, lalu stiker balon gelembung ya, lalu bisa tangan, dan juga stiker-stiker lainnya. Kita kembalikan. Yang kedua ada fitur import. Nah, pada fitur import di sini kita akan diarahkan untuk mengimport atau memasukkan gambar dari penyimpanan kita ke gambar yang sedang kita edit. Misalnya kita import. Di sini kita bisa memilih sebuah gambar. Misalnya kita pilih gambar wayang yang tadi. Kita klik OK saja, maka otomatis dia akan masuk dan bisa kita langsung edit. Setelah kita mengimport gambar yang tadi, di sini juga ada fitur-fitur yang cukup mirip dengan fitur pada text editor tadi. Di sini saya akan skip saja. Selanjutnya yaitu ada fitur draw. Sesuai namanya ya, fitur draw di sini saat kita klik kita bisa menggambar hanya dengan menyentuh pada bagian gambar yang sedang kita edit di sini. Kita juga bisa memilih warnanya seperti ini atau warna putih. Lalu pada bagian bawahnya kita bisa mengatur size-nya, lalu smooth-nya. Dan juga ada efek-efek lainnya yang bisa kita atur. Ya, seperti itu. Kita kembalikan. Lalu pada bagian samping draw ada fitur shape.
Nah, fitur shape di sini merupakan fitur yang paling penting dari shape editor di sini. Saat kita klik, maka dia akan memunculkan sebuah shape yang bisa kita atur. Pertama, kita bisa mengatur bentuknya, mulai dari bentuk bulat atau setengah bulat atau bentuk row ya, panah, atau bentuk segi 5. Di sini kita bebas mengaturnya. Pada bagian bawahnya, di sini kita bisa mengatur opacity-nya. Lalu kita bisa mengatur warnanya, warna hitam, atau bisa kita jadikan gradien juga seperti ini. Lalu pada bagian bawahnya kita bisa mendapatkan stroke ya, sama seperti teks tadi. Lalu pada bagian bawahnya di sini untuk mengatur stroke-nya. Oke, kita kembalikan. Lalu pada bagian samping shape terdapat bezier. Nah, pada fitur bezier ini bisa dibilang cukup unik karena saat kita klik akan memunculkan sebuah garis dari kiri ke kanan. Pada bagian editing fiturnya di sini kita bisa melihat ada banyak pengaturan ya. Pertama, jika kita ingin menambah garis lagi, kita bisa mengklik pada bagian sini. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik pada bagian sini. Lalu jika kita ingin memindahkannya, kita bisa klik pada bagian tanda panah ini. Misalnya di sini saya ingin memindahkannya, kita pindahkan ke bawah. Lalu kita akan mengeditnya. Misalnya kita akan mengedit lekuknya untuk sedikit ke atas seperti ini, atau kita luruskan saja seperti ini. Nah, lalu pada bagian bawahnya kita bisa tambahkan stroke juga, sama seperti shape tadi. Bisa kita atur opacity, lalu bisa kita ubah warnanya juga, warna merah dan juga warna-warna lainnya. Kita kembalikan. Lalu yang pada bagian yang terakhir ada arrow ya. Di sini untuk menambahkan arrow tidak jauh berbeda dengan menambahkan shape. Pada bagian pertama kita bisa mengatur size-nya, size dari arrow-nya. Yang kedua, kita bisa mengedit bentuk apa yang akan terdapat pada bagian awal row atau begin row size. Di sini misalnya kita jadikan bulat bisa, kotak bisa, bujur sangkar bisa, atau tanda panah juga bisa. Lalu kita bisa atur size-nya. Misalnya saya jadikan bulat. Lalu selanjutnya ada end row. Tidak jauh berbeda ya dengan begin row. Di sini kita bisa mengatur kotak, panah, atau tanpa bentuk juga bisa. Selanjutnya opacity. Nah, opacity di sini akan mengatur opasitas dari row yang akan kita buat. Lalu fill color. Nah, fill color di sini kita bisa mengubah warnanya. Misalnya hitam, merah, pink, atau ungu juga bisa. Lalu kita juga bisa mendapatkan stroke dan juga bisa mengatur opacity dari stroke yang tadi, dan juga mengubah warna dari stroke-nya. Kita kembalikan. Nah, itu dia 6 fitur utama yang terdapat pada menu shape editor. Lalu selanjutnya pada bagian background editor di sini kita akan mengedit bagian background ya, bagian warna hijau ini menjadi apapun yang kita inginkan. Misalnya pada bagian pertama yaitu pada fitur color ya. Di sini kita bisa mengubah warna backgroundnya menjadi apapun yang kita mau. Misalnya warna gradien ini, atau misalnya kita ubah jadi color, kita jadikan putih, hitam, atau merah juga bisa, biru juga bisa. Ya, seperti itu. Itu pertama untuk mengubah warnanya. Kita kembalikan. Kedua, pada fitur transparent di sini kita bisa membuat backgroundnya itu menjadi transparan seperti ini ya. Ini gunanya misalnya kita ingin membuat stiker WhatsApp ataupun membuat elemen untuk diupload, kita bisa membuatnya dengan background transparent. Kita kembalikan dulu. Lalu pada bagian sampingnya itu ada image size. Pada image size di sini kita bisa mengatur ukuran dari gambar
yang sedang kita buat. Misalnya di sini saya akan menggunakan ukuran Instagram yaitu 1080 kali 1080 seri ini, maka dia otomatis akan menyesuaikan. Atau juga bisa kita memilih di bagian preset di sini kita bisa misalnya memilih YouTube thumbnail, ukuran YouTube thumbnail, atau Twitter, atau Square juga bisa. Ini sesuai dengan kemauan kita saja. Selanjutnya di bagian samping yaitu bagian image. Nah, pada bagian image di sini kita akan menggunakan image-image yang sudah disediakan oleh Pixellab. Di sini terdapat banyak, tinggal kita klik saja. Misalnya seperti gambar ini atau gambar ini. Di sini terdapat banyak tekstur dan juga foto-foto seperti foto alam. Ya, di sini kita tinggal klik saja untuk memakainya. Lalu kita kembalikan. Di samping image, jika tidak ada image yang ingin kita pakai di sini, kita bisa memakai fitur yang di sampingnya, yaitu From Gallery. Pada fitur From Gallery di sini kita akan diarahkan untuk mengambil gambar pada penyimpanan kita untuk dijadikan background. Kita klik saja. Misalnya di sini saya akan memakai gambar Pulau Indonesia, ya seperti ini. Kita atur dulu, lalu kita klik OK. Nah, otomatis backgroundnya ini akan menjadi gambar yang telah kita masukkan tadi. Lalu pada bagian sampingnya yaitu ada From Camera. Pada From Camera di sini cukup mirip dengan From Gallery. Kita akan mengambil gambar dari kamera yang akan kita foto nanti. Oke, itu merupakan fitur-fitur yang terdapat pada menu keempat, yaitu background editor. Dan pada bagian menu yang terakhir, yaitu menu yang kelima, ada efek editor. Nah, pada bagian menu efek editor di sini kita akan diberikan beberapa fitur untuk mengedit efek-efek pada gambar yang sedang kita edit. Misalnya yang pertama pada bagian rotate. Di sini saat kita klik otomatis pada backgroundnya itu akan merotasi sesuai dengan arah jarum jam. Gambar tersebut berpindah sebesar 90 derajat. Kita kembalikan seperti ini. Lalu efek selanjutnya yaitu ada efek vignette. Saat kita klik lalu kita enable, di sini akan memunculkan seperti bayangan hitam pada bagian samping-samping foto membentuk lingkaran. Di sini juga kita bisa mengatur warnanya, misalnya warna merah atau warna biru atau warna hitam juga bisa kita. Lalu kita atur pada bagian alpha untuk mengatur ketebalannya. Kita klik OK saja. Lalu pada fitur selanjutnya yaitu ada efek noise ya. Saat kita enable, dia akan memunculkan efek seperti noise. Misalnya saat kita memfoto pada malam hari, dia akan muncul efek-efek seperti ini. Pada saat kita enable, di sini kita bisa mengatur yang pertama yaitu alphanya atau ketebalannya. Misalnya kita maxkan jadi 100. Lalu di bawahnya ada kita bisa mengatur banyaknya. Misalnya dia menjadi banyak atau misalnya menjadi sedikit. Kita kembalikan. Lalu pada bagian fitur efek selanjutnya ada efek stripes ya. Saat kita klik lalu kita enable, di sini kita bisa mengatur alphanya. Sama seperti efek noise tadi, efek stripe di sini akan memunculkan seperti garis hitam putih pada gambar yang sedang kita buat. Pada alphanya kita bisa mengedit ketebalannya. Lalu pada repeatnya, pada bagian bawah alphanya yaitu bagian repeatnya, kita bisa mengedit banyak dari garis hitam putih yang akan kita tambahkan. Lalu kita kembalikan. Pada bagian sampingnya di sini kita bisa mengatur brightness-nya. Misalnya kita mau cerahkan atau mau kita gelapkan juga bisa. Lalu pada selanjutnya ada bagian kontras. Kita bisa mengatur kontrasnya. Lalu ada hue atau kita bisa merubah warnanya. Di sini warnanya tidak kelihatan karena dia hitam putih. Kita kembalikan. Lalu yang terakhir ada saturasi. Di sini kita juga bisa mengatur saturasi dari foto yang sedang kita edit.
Oke teman-teman, itu tadi merupakan materi mengenai fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Pixellab. Jika kalian menggunakan aplikasi Pixellab ini dengan baik, kalian bisa menghasilkan gambar-gambar yang bagus pula. Contohnya di sini saya membuat sebuah quote ya. Di sini saya susun satu persatu dari backgroundnya. Saya tambahkan lapisan seperti ini, lalu saya tambahkan teks dan beberapa ikon juga, sehingga semuanya terpadu menjadi quote seperti ini. Di sini saya juga sudah mencoba membuat poster ya, yang kalian lihat di story atau di SMK. Ini merupakan poster buatan saya. Di sini saya menyusun satu persatu elemennya sehingga menjadi sebuah poster yang padu. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua paham tentang materi yang saya sampaikan.